Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Embun Surgawi. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berjuang untuk hidup serupa dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Menjadi serupa dengan Kristus tidaklah mudah. Semua melalui proses di dalam kehidupan kita. Sama seperti Kristus bukan berarti melakukan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan Yesus atau disalibkan. Bisa mengubah air menjadi anggur, atau memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, ataupun banyak mujizat-mujizat yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Menjadi sama seperti dengan Yesus berarti meniru gaya hidup Kristus, memiliki lifestyle seperti Tuhan Yesus. Bagaimana dan seperti apakah gaya hidup Yesus itu? Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Gaya hidup seperti Kristus adalah hidupnya selalu dekat dengan Bapanya. Yesus itu selalu dekat dengan Bapanya. Artinya, Yesus selalu hidup di dalam doa. Melalui kitab Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itulah gaya hidup Yesus yang selalu dekat dengan Bapanya. Ia berdoa, meluangkan waktu khusus pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Dia bangun dan pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Menjadi sama dengan Kristus berarti meniru gaya hidup Kristus. Yang kedua, rajin mentaati perintah-perintahnya. Tuhan Yesuslah yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kita juga harus rajin menuruti perintah Allah. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ketiga dan keempat dikatakan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam kehidupannya tidak ada kebenaran. Jangan sampai kita disebut orang pendusta. Kalau kita mentaati apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, itulah kita mengenal Dia lebih dekat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika tidak menuruti perintah-perintahnya, kita adalah seorang yang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bagaimana kita bisa mengikuti gaya hidup seperti Kristus kalau kita tidak mau dikatakan pendusta? Mari kita mengintrospeksi diri. Sudahkah kita berjuang untuk hidup serupa dengan Kristus? Hidup selalu dekat di dalam doa, melalui membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahwa firman itu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita untuk selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Hidup selalu dekat dalam doa, mentaati perintah-perintahnya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hati. Libatkan diri kita dalam pelayanan. Libatkan diri kita untuk melayani Tuhan. Lakukan dengan penuh ketulusan, kesungguhan, sikap hati yang terarah kepada Tuhan. Itulah
kita boleh berjuang untuk hidup serupa dengan Kristus, menjadi pejuang-pejuang iman yang berkenan di hadapannya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami, bahkan setiap umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dapat melakukan di dalam kehidupannya untuk semakin dekat di dalam doa dan mengikuti, mentaati apa yang menjadi perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.